Tapi pertanyaannya, gimana cara kalian menggambar supply and demand? Ya karena gue tahu pasti kalian membuat daerah supply and demand, tiba-tiba daerah itu ditembus tanpa respect apapun. Dan kalian ngerasa kalau strategi supply and demand ini cuma bullshit dan invalid. Oh iya, sebenarnya zona supply and demand itu bertindak seperti support dan resistance. Jadi ketika harga menyentuh zona demand, maka kemungkinan besar harga akan mantul ke atas. Dan sebaliknya, ketika harga menyentuh zona supply, maka harga akan mantul ke bawah. Bisa dibilang ini adalah zona support dan resistance-nya para institusi lah, atau the big guy, atau market maker, atau bandar, dan segala macam yang bisa menggerakkan market. Makanya gue suka pakai strategi ini karena gue mau ngikutin orang-orang gede atau market maker, supaya gue bisa jadi market taker-nya. Asik gitu. Oke, jadi di video ini kita akan membahas tentang supply and demand. Dari apa itu supply and demand, cara menggambar supply and demand, dan cara trade menggunakan supply and demand. Dan video ini merupakan salah satu episode dari series gue, yaitu gue sendiri, Unsettled Trader, dan nama series-nya adalah Gambler to Trader. Dan langsung aja kita akan membahas poin pertama, yaitu apa itu supply and demand. Seperti yang gue bilang tadi, supply and demand itu sebenarnya fungsinya sama seperti support dan resistance. Demand itu berperan sebagai support dan supply itu berperan sebagai resistance. Jadi ketika harga masuk ke zona demand, maka kita bisa open buy di daerah itu karena kemungkinan besar harga akan mantul dari daerah itu ke atas. Dan sebaliknya, jika harga menyentuh zona supply, maka kita bisa open sell di daerah itu karena kemungkinan besar harga akan mantul ke bawah dari daerah itu. Dan strategi ini bisa dibilang paling work dari semua strategi yang ada di internet. Karena kalau kalian mengikuti market maker, atau institusi, atau the big guy, kalian pasti akan mendapatkan uang lebih banyak. Selanjutnya kita akan membahas gimana cara menggambar supply and demand. Di sini ada dua poin penting dalam teori menggambar supply and demand. Yang pertama itu ada continuation zone dan reversal zone. Jadi untuk continuation zone sendiri itu ada rally based rally dan drop based drop. Untuk reversal zone sendiri itu ada rally based drop dan drop based rally. Oke, yang pertama kali gue bahas ini adalah continuation zone. Jadi di sini bisa terlihat ya, di sini ada uptrend, terus ada kenaikan secara signifikan, terus tiba-tiba harga membentuk zona konsolidasi atau zona base dan melakukan kenaikan lagi secara signifikan lagi. Nah, secara teori, harga akan meretest daerah base tadi dan melakukan kenaikan secara signifikan lagi. Jadi harga naik atau membentuk rally, base rally, jadi harga naik dan membentuk konsolidasi dan naik lagi. Secara teori, harga akan meretest daerah base tadi dan melanjutkan kenaikannya. Itu adalah ketika uptrend. Nah, ketika downtrend, ketika harga turun secara signifikan, dia akan membentuk zona konsolidasi dan melakukan penurunan lagi secara signifikan. Secara teori, dia bakalan ngeretest daerah base tadi atau konsolidasi tadi sebelum melanjutkan penurunannya ke bawah. Jadi intinya zona ini adalah zona di mana dia pullback sebelum melakukan kontinuitas dari trennya. Makanya disebut continuation zone.